Iya. Eh. Oh ini di close. Oh iya baru. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita. Umi kok nggak ada di layar, Mi? Oh, ada. Oh iya. 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 Nggak ada yang salah ini. Oke. Ini agak susah dia dibalikkan. Ah, bebas. Oke, maaf ya kakak-kakak ya. Kita ulangin lagi. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris pada kesempatan pagi hari ini. Ya. How are you students after having a long holiday? I hope you have your fresh mind. Jadi sudah fresh ya. Pikirannya sudah fresh, semuanya juga sudah fresh. Okay. Nah, last week I have given you an explanation about this procedural text. Udah kita pelajarin ada dua jenis. Ada juga dua jenis tulisan, kita bilangnya tulisan lah ya, yang untuk teks prosedur ini, procedural text, ada recipe, yang satu lagi manual. Penjelasannya sudah kita kasih. Nah, ada juga kemarin yang kita tulis ya, ada yang kita tulis lah gitu. Nah, ini if I'm not mistaken, okay, oh deh. Okay. Jadi kita sekarang langsung ke contoh ya. Langsung ke contoh untuk procedural text yang resep dulu. Mudah-mudahan masih fresh ya ingatannya tentang procedural text. Gampang aja. Jadi prosedur itu adalah contohnya resep yang suka makan, like me maybe, kita pasti sering tuh lihat resep. Nah, ini dia resep. Contohnya ada dua contoh. Yang pertama spoken, yang kedua written. Jadi untuk teks yang pertama ini we call it as a spoken. Kita sebut dia spoken. Jadi ketika kita melihat, biasanya kalau dia resep itu kan ringkas ya, ringkas aja. Jadi judul, kemudian materials, ingredients, kemudian steps, biasanya kayak gitu. Jarang juga ada yang sampai membuat peralatan yang butuhkan kayak itu, utensils. Tapi ada tuh kan, biasanya seperti itu ya, singkat-singkat aja. Contohnya seperti ini, materialsnya 1 sampai 20. Oz ini ons ya maksudnya ya, ons, ngerti ya? Ons tahu kan ya, 1 ons, 2 ons gitu. Can di sini kaleng artinya. Pineapple chunks tuh. Kemudian 2 cup green seedless grapes,
potong 2 gitu. Nah ini seperti ini biasa. Kalau ini kalau yang written dia tertulis dia seperti ini. Nah ketika kita spoken we want to what we call demonstrate, kan di kayak step-step itu ya kan, ngomong kalau yang di acara-acara di TV itu ya. Nah mereka menyajikan setelah itu coba kita potong 2 anggurnya, ketek. Kemudian sisihkan. Nah gitu. Itu kalau dia spoken. Nah jadi dia jadi panjang seperti ini, jadi dalam satu paragraf, jadi dalam bentuk paragraf seperti ini. Dan ketika tertulis dia jadinya seperti ini. Nah kalau nggak salah saya udah bilang last week, biasanya yang dulu-dulu itu kelas 9 Ustazah suka suruh untuk present, kalian buat presentasi itu tentang procedural text. Jadi I want you to find the pictures, kemudian you explain in front of your friends how to make something. Itu biasanya saja suruh 2, minuman sama makanan gitu. Pakai PowerPoint, biasanya pakai InFocus. Itu saja bikin untuk tugas terakhir mau tamat SMP, apa namanya tuh, ujian semester 6. Biasanya saja bikin itu soalnya untuk ulangan semester ya. Jadi karena kita ini sekarang jauh ya, kalian kita belajar sendiri aja dulu ya kan. Oke. I love apple salad. Saya suka salad apple. Let me tell you how to make it. Biar saya beritahu bagaimana cara membuatnya. I hope you try to make it at home. Saya harap kamu coba buat di rumah. Let's prepare the ingredients. Mari kita siapkan bahannya. We need 1 to 20 ounce can of pineapple chunks. Katanya di situ kita membutuhkan 1 sampai 20 on pineapple chunks. What is pineapple? Pineapple artinya apa? What is the meaning of pineapple? Nanas. Chunks itu seperti ya potongan lah ya, potongan nanas yang udah dipotong-potong masuk kaleng ya, tahu ya. Okay. 2 quarts of red skinned apples, 2 quarts apple merah chopped, dicincang, dipotong-potong kecil. 2 cups of green seedless grapes grapes. Jadi yang dipakai adalah apel hijau tanpa biji, cut in half, katanya potong 2. 1.5 cups of pecans, 1.5 cup pecans. What is pecans? Nah, pecans itu I don't know, tapi dia disebut sejenis kemiri seperti itu. You know kemiri, tahu lah ya. And then toast, dia di toast itu dibakar ya, berarti kemiri lah. Biasa kemiri sebelum dimasak dia maksudnya sebelum dibuat ke dalam bumbu dia dibakar dulu. Mungkin karena ini salad jadi dibakar dia. Kan salad kan dimakan raw ya, mentah ya. 1 cup of celery, 1 mangkok seledri, daun sop, and 1/2 cup of fresh parsley. Dan celery, sorry, celery is selada, and 1/2 cup of parsley baru daun sop, chopped, dicincang. You know, selada tahu ya, biasanya untuk hiasan kalau bikin ayam bakar terus ditaruh di platingnya selada, taruh ayamnya, nah, bisa dimakan itu ya, bukan hiasan aja deh.
And then we also need a half stick of butter, pakai butter juga ya kak. A quarter cup of sugar, seperempat cup gula, 1 tablespoon of lemon juice, 1 sendok, kita tablespoon bukan 1 sendok meja ya, apalagi sendok 1 sendok makan. Ini tadi kalau dibilang tablespoon artinya sendok makan, kalau sendok teh itu teaspoon ya. Of lemon juice, 2 tablespoons of cornstarch. Cornstarch adalah tepung maizena ya, tepung maizena yang bisa untuk pengental itu ya, cornstarch itu. And 1 cup of mayonnaise for dressing, pakai mayonnaise untuk dressing. Tau mayonnaise ya, mayonnaise. This is the way to make it. First clean, this is the way to make it katanya. Ini masuk ke methodnya. First clean and drain the pineapple, bersihkan dan keringkan pineapple. Reserve the juice and set the chunk aside. Jadi kita harus di sini untuk pineapple-nya itu kan karena dia di dalam can ada airnya kan. Jadi air tidak usah diikutkan, air dari apple itu, air dari nanas itu katanya. And then prepare the dressing in a small saucepan. Combine the pineapple, juice, butter, gitulah. Yeah, that's it. It must be very delicious. Ini dia kalimatnya. You can see. And then kita kalau dalam bentuk yang written dia seperti ini, apple salad, ini judul. Kalau ini tadi I love apple salad, apple salad ini judulnya. Jadi kalau kita tanya, minggu lalu kan kita sudah belajar social function dari procedural text. Kita udah belajar social function. Social functionnya apa? Fungsi sosialnya. Jadi kalau kita bilang dia sebagai purpose-nya, goal-nya atau aim-nya dari teks ini, kita bisa lihat dari judul kan, saya sudah bilang ya. Kita bisa lihat dari judul, kemudian dari judul kita we write the goal. What is the goal? The goal is ada social function, purpose-nya apa? How to tell the readers how to make an apple salad. To tell the readers how to make apple salad. Itu dia purpose-nya. Kita lihat dari title-nya di sini. Oke, materials, dressing, the way to make it, atau dia disebut dengan method itu. Oke. Nah, kita lihat perbedaan yang text procedure spoken dengan yang written. Tuh. Kalau dia spoken tulisannya seperti ini, 1 to 20 oz can of pineapple chunks. Jadi kalau yang tertulis 1 sampai 20 oz can pineapple chunks, kayak gitu, dia lebih ringkas. Nah, penjelasannya kalau dia spoken, we express the actions in sentences usually in the form of imperatives. Kalau spoken kita biasanya misalnya seperti ini, clean and drain the pineapple, bersihkan dan keringkan apel. Kalau dia tertulis kita nggak menyuruh, tapi kita bikin di situ, kita kasih petunjuk di situ bahwa seperti ini contohnya, red skin apples chopped. Berarti we are asked to, kita disuruh untuk mencincang buah apple itu. Nah, itu dia. Ini dia. Kemudian kita lihat
Nah, sebelum ini manual, sini contohnya. Contoh manuals how to operate a chopper, mini chopper. Jadi di sini penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan mini chopper ya. Nah, itu untuk manuals, tapi sebelumnya I think kita apa namanya itu? Kuatkan dulu untuk Raspi. Untuk Raspi ya. Oke. Now, ini dia. Look at this. What picture is it? Gambar apa ini? Jadi supaya tidak susah bagi yang sudah ada buku, silakan dilihat bukunya. Bagi yang sudah ada buku ya, Kak Nanda ya. Bagi yang sudah ada buku, silakan dilihat bukunya. Nah, ini materi kita yang ada di buku. Ini dia. Pie, apple. Pudding, seperti pie bentuknya seperti pie. Pudding. It's a picture of a pudding. Novel apple pudding. Ingredients-nya adalah 4 green apples peeled, cored and thickly sliced. Katanya 4 apel hijau di peel. What is peel? Apa peel artinya? Dikupas ya. Peel it means dikupas. Kemudian core itu kalau kita artikan kalau di tengah-tengahnya itu kan ada biji ya, itu dibuang bijinya. Nah, and thickly slice, dan di slice itu artinya diiris tebal ya, jangan tipis-tipis, tebal. And then a quarter cup or 45 grams self-raising flour, self-raising flour, tepung yang bisa mengembang sendiri. Kemudian disaring. Apalah tepung yang bisa mengembang sendiri, coba kalau kita artikan. And then 60 gram butter or margarine, 60 gram butter tahu ya, atau margarin, bisa butter, bisa juga margarin. And then half cup or 100 grams caster sugar, and then 1¼ cups or 300 milliliters water. Nah,
Kalau kita lihat di sini ada apple, ada flour, ada margarin, ada air, ada gula, gula halus. Nah, puding nggak sih dia sebenarnya? Ya, bukan puding nih, salah. Ini pie, ini bentuknya pun pie, ya kan? Nah, ini bukan puding ya kak, ini pie. Ini salah tulis ini. Ini pie, bukan puding ya. Oke. Nah, jadi ini seperti ini kira-kira. Jadi methodnya adalah how to serve ini ya. Kemudian serves-nya itu penyajian untuk berapa potong seperti itu. Preparation time-nya ada 15 minutes katanya. Cooking time waktu penyajiannya 60 sampai 70 menit waktu pembuatannya. Oke. And then ice fruit cocktail with condensed milk. Atau kita sebut dengan es teler ya. Nah, ini dia ingredientsnya ini seperti ini. Jadi kakak-kakak bisa baca sendiri di rumah. Nanti bisa dibaca. Kalau tengok yang di PowerPoint kita matanya sakit ya. Jadi kalau bisa lihat buku kan enak gitu. Jadi ini dipelajarin bagaimana apa yang disebut dengan ingredients itu seperti apa, dan 2 pandan leaves shredded lengthwise and tied in a knot, 3.5 tablespoon water, 400 gram ripe avocado cut into 1 centimeter cubes, 400 grams ripe jackfruit. What is jackfruit? Nangka, deseeded and cut into 1 centimeter cubes, 3 young coconuts. Young coconuts ini degan, made scraps out, crushed ice. Crushed ice itu es serut, condensed milk itu SKM ya kakak-kakak ya. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, apa ini? Ini 1 sama 2 ini kita sebut dengan apa ini namanya? Methodnya tadi ya. Kemudian penyajiannya 4 sampai 6 porsi kira-kira. Oke, nah di sini kita wants to analyze the text. Jadi seperti yang work in your group katanya, ya kayak mana mau belajar sendiri lah ya kan, nggak bisa di grup ya. Use the analysis table below to analyze how to state each ingredients in both recipe. Handwrite your work, underline the things. Some ingredients in each recipe have been analyzed for you. First, copy the examples. Make sure you spell every word correctly. Use the punctuation mark correctly too. If you have any problems, come to me. Nah, jadi di sini we want to analyze ya, Ananda semua. Jadi nah, katanya bekerja dalam kelompok, gunakan tabel analisis di bawah ini untuk menganalisis bagaimana menyatakan masing-masing ingredients in both recipe. Jadi di sini kalau dia tertulis seperti itu, kenapa kita mempelajari ada spoken, ada written? Jadi kalau kita menjelaskan kepada orang, we have to be able to read the written. Jadi yang tertulis itu kita bisa menyebutkannya secara lengkap gitu. Jadi enggak 4 apel hijau gitu aja. Jadi kita bagaimana cara menyatakannya dengan benar gitu, secara lisan, spoken. Oke. Kemudian lihat di sini, handwrite your work, underline the things.
Jadi kakak bikin dengan tulis tangan aja, underline the things. Yang pertama harus dilakukan adalah garis bawahi bendanya, maksudnya ingredientsnya. Some ingredients in each recipe have been analyzed for you. Ini sudah dianalisis. Jadi sebagai contoh, first copy the example, kita tulis, kalian tulis juga ini. Kemudian make sure you spell every word correctly. Yakinkan bahwa kalian itu membaca setiap kata itu dengan benar. Use the punctuation marks correctly. Gunakan tanda baca dengan benar. If you have any problem, kalau ada masalah bisa tanya ustazanya. Nah, for example like this. Kita lihat di sini yang apple tadi, apple. Ada berapa? 4 green apples peeled, cored and thickly sliced katanya. Kita lihat di sini. Tidak banyak ya, lumayan lah. 4 amount atau numbernya apa? Nah, sambil dicatat ya. Amount atau number. Amount atau number kita artikan sebagai jumlah. Dari berapa green apples yang dibutuhkan di situ. Kemudian kindnya jenis apelnya, apel green. Jadi tidak apel merah, bukan apel Fuji. Apel merah, apel hijau, jadi green. Nah, bendanya apa? Apples. Kemudian what you have to do to the apples, apa yang harus kita lakukan kepada apples tersebut, actionnya? Oh ya, oke Mi. Oke, ya jadi karena waktu kita habis ya. Nah, I want you to do it at home, kerjakan di rumah, like the example, seperti contohnya juga ditulis, oke? Ya, kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Ya, that's all for today, my dear students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.